kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai stikas panti rapih yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Benedikta, mahasiswa Sarjana Keperawatan semester 6. Nah, hari ini saya akan bersama salah satu dari tenaga kepegawaian yang akan membahas tentang mahasiswa kesehatan anti gaptek. Pasti pada penasaran kan? Oke, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Lalu jangan lupa juga untuk ikuti seluruh sosial media kita. Ditunggu. Oke, halo semuanya. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat istimewa, yaitu dari tenaga kepegawaian yang membahas tentang yang ahli dalam bidang teknologi informasi. Pasti udah pada tahu sih, karena kalau di Sikes ID itu cuma satu gitu. Halo Bapak. Halo Dita. Oke, halo Pak. Mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman nih, siapa tahu ada yang belum kenal gitu kan ya Pak ya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Krisna. Saya sendiri ada di bagian IT. Seperti yang kita bilang, ya kan, saya satu-satunya IT di sini. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol langsung tentang tema yang mungkin teman-teman juga sering nemuin ya di antara teman-teman sendiri ataupun pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri. Jadi di sini kita akan ngobrolin tentang mahasiswa kesehatan anti gaptek. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas secara lebih dalam. Oke, nah Pak, kira-kira masih ada nggak sih Pak sebenarnya mahasiswa kesehatan itu yang gaptek? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya kan gampang-gampang susah ya. Iya. Jadi kalau dibilang mau gaptek atau enggak itu kan tergantung skillnya masing-masing. Makanya kalau saya ditanya mahasiswa itu masih ada yang gaptek enggak sih? Nah, saya juga nggak tahu datanya siapa aja kan. Jadi sebagian besar, jadi kalau kita ngobrolin tentang gaptek atau enggak itu kan nyangkut dari pribadi kita masing-masing. Jadi si mahasiswa sendiri itu bisa nggak nerapin teknologi buat kesehariannya, buat kuliahnya, ya, nyambung dengan tenaga kesehatan ya. Kalau tenaga kesehatan sekarang, zaman sekarang itu dibilang gaptek, saya rasa kok enggak juga ya. Karena berita yang terbaru aja, tenaga kesehatan ataupun dokter itu sekarang sudah mengakomodir yang namanya AI, ya kan. Jadi kalau pernah dengar ya berita yang kemarin-kemarin itu, teman-teman juga mungkin ada berita yang sudah pernah dibaca atau didengar lewat medsos, lewat televisi. Nah, di situ ada yang dari Cina, dokter Cina berhasil mengoperasi menggunakan teknologi 5G. Nah, itu kan luar biasa, dari jarak jauh puluhan kilometer, dan itu sudah berhasil. Nah, kalau teman-teman dibilang nanya ke saya gaptek atau enggak, nah itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Nah, kamu gaptek apa enggak? Kalian gaptek apa enggak? Oke, nah lalu sebenarnya seberapa penting sih Pak teknologi ini sendiri untuk mahasiswa kesehatan, terutama kan kayak entah Excel, Canva, Word atau Google Workshop gitu sendiri. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa yang mungkin masih mengalami kesulitan. Contohnya saya sendiri dalam Excel tuh sebenarnya kayak masih kurang gitu. Nah, apakah menurut Bapak itu tuh penting nggak sih Pak untuk di kesehatan itu sendiri gitu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau yang dibutuhkan ya sekarang, kita bicara tentang keseharian dalam perkuliahan dulu ya. Kita kan basicnya ke kuliah dulu karena kan mahasiswa gitu. Nah, kalau di kuliah basic yang harus teman-teman punya itu kan ya paling enggak bisa mengoperasionalkan sebuah PC atau laptop. Iya. Ya, sebelum itu yang teman-teman punya pasti gadget ya, seperti smartphone dan yang lain-lain. Nah, itu harus bisa mengoperasionalkan. Jangan sampai teman-teman punya sebuah smartphone atau laptop yang canggih tapi cuma dipakai untuk nonton YouTube, TikTokan. Nah, itu kan jangan sampai kayak gitu. Tapi kita explore lebih dalam. Nah, teman-teman mungkin juga sekalian info ya. Kita di Sikes Panti Rapih itu ada yang namanya UKM Multimedia. Nah, mantap. Kita setiap Jumat ketemuan. Nah, ini teman-teman operator ini yang juga salah satu pesertanya. Peserta UKM-nya. Oke, peserta UKM. Nah, di situ kita explore kemampuan kita dalam berbagai macam penggunaan device, termasuk yang kemarin juga saya juga nanya kan, teman-teman kalau selama ini kuliah, teman-teman
kenal yang namanya produknya Office dari Microsoft. Ini saya bicara bukan urusan produk ya, tapi sebagian besar kita pasti sudah kenal yang namanya brandnya Microsoft. Ya, karena dari brand Microsoft itu yang dipakai biasanya kan Word, PowerPoint, Excel. Nah, selama ini kalian tuh pakainya untuk ngapain aja? Tanya. Coba kalau saya tanya kayak gitu, biasanya Word, Excel, PowerPoint dipakai buat apa? Kalau Word kan mungkin untuk buat makalah gitu, tapi yang ngedit makalah karena kan sebenarnya kebutuhannya cuma itu. Nah terus kalau PowerPoint lebih ke penggunaan Canva. Nah Canva itu kan disitu kan udah PowerPoint ya, tapi kan masalahnya kalau Canva kan kalau mau menggunakan yang pro gitu sebenarnya lebih ke itu aja sih Pak, penggunaannya untuk buat PPT kayak Canva. Terus Word itu lebih ke untuk membuat makalah, ngerjain tugas gitu aja sih Pak, nggak ada yang signifikan untuk yang benar-benar penting gitu sih. Maksudnya hanya untuk penting perkuliahan aja. Oke, ya sebenarnya yang disampaikan dari Dita itu benar ya, nggak salah. Cuman ada baiknya kita coba explore. Kalau Word, PowerPoint sama Excel itu digabungkan, mereka kerjasama, itu bisa bikin sebuah aplikasi. Bisa bikin kita, kalau sekarang teman-teman tahu teknologi yang namanya Google itu kan juga, Yahoo itu kan mengumpulkan yang namanya big data. Nanti teman-teman di sistem informasi kan ada mata kuliahnya itu ya di S1 keperawatan. Jadi di situ ada sistem informasi kesehatan. Nah, nanti di situ kita juga bahas tentang Google Drive, penggunaan itu, kemudian sampai hasil akhirnya teman-teman diminta untuk bikin sebuah blog keperawatan. Atau juga nanti dikenalkan yang namanya tentang sistem informasi rumah sakit. Nah, itu. Jadi di situ Word, PowerPoint maupun Excel itu nggak cuma buat ngerjain yang reguler teman-teman ya, ngetik, kemudian bikin presentasi. Ya mungkin presentasi sudah ada template-nya. Iya, biasanya gitu. Word juga tinggal copy paste dari ChatGPT misalkan. Nah, tapi kan kita nggak rekomendasikan gitu. Nah, kemarin kita coba explore di UKM Multimedia, itu saya juga mencontohkan kita pakai PowerPoint bisa untuk having fun. Kemarin kita bikin satu buah kayak Wheel of Fortune misalkan. Nah, itu kita bisa. Jadi PowerPoint kita jadikan sebuah media untuk kita bisa ini bisa buat mainan ini ya, bisa bikin mainan ini. Yes. Jadi lebih asik gitu. Oke, lalu Bapak pernah menemukan kasus atau pengalaman nggak sih Pak bahwa tenaga kesehatan ini sendiri itu masih kurang menguasai dalam teknologi, penggunaan teknologi gitu? Ya, kalau itu sih beberapa ada ya, cuman ya kita nggak bisa menjustifikasi ya kalau tenaga kesehatan tuh ternyata memang ada yang masih kurang dalam satu hal teknologi. Namun tuntutan zaman sekarang karena sudah teknologi revolusi industri 4.0, bentar lagi sudah 5.0, nah kita harusnya juga menyesuaikan sama zaman. Kemarin juga saya coba dikonsuli sama teman-teman, itu ada yang bikin satu buah penelitian tentang penggunaan Android, aplikasi Android untuk lansia. Nah, bayangkan dari teman-teman yang masih muda-muda aja kan masih kesulitan menggunakan itu, apalagi lansia gitu kan. Padahal banyak keterbatasannya. Nah, jangan sampai kita kalah sama si lansia ini. Jangan jangan terus mendiskriminasi bahwa si lansia itu gaptek nggak bisa menggunakan. Karena dari kecil sampai mereka dewasa, sampai mungkin sudah usia lanjut, itu nggak pernah dipegangi sama anaknya, sama suaminya atau siapapun saudaranya itu tentang smartphone, teknologi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kembali lagi yang tadi sampaikan di awal ya kan, kalau kita mau tanya ini mahasiswa banyak yang gaptek nggak, sebenarnya nggak banyak. Cuma tergantung kita sendiri, kembali ke kita sendiri. Bagaimana kita mengeksplor diri sendiri. Nah, kalau untuk ke tenaga kesehatan, sebenarnya skill yang dibutuhkan dalam nantinya di dunia kerja, karena ini nyambung ya topiknya. Gaptek itu kan sampai kita kuliah itu kan nggak cuman berhenti lulus selesai tapi kan ada continuousnya. Continuousnya itu adalah kita nanti bekerja melayani masyarakat, melayani publik ya kan teman-teman ya. Jangan sampai nganggur. Nah, kalau di Stikes Manterapi, kalau kalian nganggur, nah kita yang dimarahin. Harusnya kan kita yang nyarikan kerjaan buat teman-teman ya. Nah, sampai di dunia kerja, teman-teman itu harus dioptimalkan penggunaan teknologi.
Sebagai contoh sekarang teman-teman sudah kenal yang namanya Google Assistant ya kan, Google Map itu sangat membantu. Iya. Ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya teknologi kecil yang kemarin pernah saya beli ya, iseng-iseng beli. Kalau di media sosial tuh ada yang biliknya, Kak beli random barang dong. Nah, nah itu. Saya nyoba satu buah teknologi yang namanya bebek pintar. Oh iya, yang itu bebek pintar, nyala gitu kan ya. Nah itu ternyata device kecil, cuma harga sekitar 40 ribuan. Nggak tahu kalau sekarang udah naik ya, 40 ribu, 50 ribu, tapi fungsinya sangat-sangat bermanfaat buat kita. Tapi saya nggak nyarankan buat yang mager loh ya. Nanti kebablasan pakai bebek pintar mager ya. Karena si bebek pintar ini ternyata cuma kecil barangnya, bentuknya ya bener-bener bebek. Itu bisa untuk mengeksplor, kita nyalain AC, kita minta untuk nyalain TV, lampu, atau semua gadget yang ada infrared remote-nya. Jadi dia basicnya infrared, ya kan, bukan yang wifi, dia nggak pakai wifi, nggak pakai internet, jadi hanya voice control. Tapi koneksi dia menggunakan infrared. Nah itu enak. Tinggal kita tiduran aja, kemudian panas ini AC-nya, bebek pintar nyalain AC-nya, nyala sendiri, udah dingin. Ya. Mager lagi, tiduran lagi, aduh TV-nya jauh, mau ambil remote juga jauh. Nah, itulah penggunaan seperti itu. Jadi kita kembali lagi. Nah, saya sendiri pengalaman saya di di tenaga kepegawaian di IT ya. Sebenarnya kalau saya kuliah, kalau ditanya pengalaman, mungkin teman-teman yang sesama IT juga merasakan ya. Kuliah itu kan kita diajarin cuma basic ya, dasarnya. Nah kemudian ketika kita terjun di dunia kerja, nah kita diminta untuk mengeksplor kemampuan kita sendiri, sama seperti tenaga kesehatan. Sebenarnya sama, nggak cuma tenaga kesehatan ya, semua mahasiswa ataupun profesi itu ketika nanti terjun di dunia kerja, dia akan diminta untuk mengeksplor kemampuannya. Nah makanya ketika di dunia kerja itu yang dibutuhkan sebenarnya hanya 2 poin penting, yaitu soft skill sama hard skill. Nah itu kan kalian sudah tahu kan, soft skill termasuk apa, hard skill termasuk apa. Nah, itu. Jadi dunia kerja itu memang menuntut kita nggak cuman dasar atau basic aja yang kita dapat di kuliah, tapi kita suruh mengembangkan. Oke Pak, tadi kan maksudnya sampai profesi itu pun teknologi itu masih digunakan sampai bekerja gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips dari Bapak untuk mahasiswa yang mau belajar tentang teknologi tapi tanpa harus kursus mengeluarkan biaya gitu, tips yang mudah gitu Pak? Wah, itu sangat-sangat gampang sebenarnya jawabannya. Tinggal teman-teman istilahnya YouTube-an aja. Oh iya. Banyak sekali tutorial yang dari YouTube yang bisa kita kembangkan, bisa kita aplikasikan. Karena saya nggak cuma ngomong ya di sini, karena saya juga mengaplikasikan. Saya sendiri belajar IT juga mengeksplor kemampuan saya sendiri itu juga bisa lewat YouTube, media YouTube. Makanya kalau teman-teman sering datang ke ruangan IT ya, tanya Bapak lagi ngapain sibuk, enggak, saya lagi YouTubean. Itu aja. Karena saya coba ada ilmu baru ya, termasuk tadi penggunaan Word, PowerPoint, Excel itu ternyata kan bisa kita pakai untuk bikin teman-teman kalau punya kegiatan seminar misalkan. Nah itu kan butuh nantinya hasilnya sebuah sertifikat. Nah itu 3 itu digabung jadi sertifikat online gitu, enak. Jadi kalau tipsnya ya teman-teman tuh yang penting intinya satu, jangan pernah takut dengan menggunakan teknologi. Jangan takut, karena apa? Kalau kebanyakan teman-teman yang konsul ke saya pribadi itu, Pak saya mau ngelakuin ini tapi takut nanti kalau rusak. Nah jangan sampai kayak gitu, karena takut salah. Takut salah. Itu salah tuh biasa, karena teorinya itu kan kita praktek dulu baru menciptakan sebuah teori, ya kan? Jangan teori dulu baru praktek, karena itu telat namanya, balik gitu. Oke, nah lalu sebenarnya apa aja sih Pak skill yang memang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan atau mahasiswa kesehatan di era digital sekarang ini? Oke, ya kalau ngomongin tentang yang spesifik ya tenaga kesehatan itu mungkin Dita dan juga teman-teman yang dari kesehatan itu juga di Ristikes Panterapi dibekali sama yang namanya kemampuan untuk praktek, ya kan? Nah prakteknya di sini itu tidak hanya kita menggunakan menggunakan teknologi yang old fashion misalkan masih pakai Pentium yang biasa. Kalau di
kalau ditanya diam aja. Ada juga yang sebenarnya kalau di rumah sakit itu sudah ada Phantom yang namanya digital Phantom. Jadi dia kalau ditanya diajak interaksi itu enak, bisa feedback ya, bisa ngomong. Ataupun kita juga ada yang namanya lab keperawatan ya kan, itu kan kita sudah setting sedemikian rupa seperti mini hospital. Jadi benar-benar suasananya itu kayak di rumah sakit biar teman-teman itu merasakan. Itu yang perawatan. Kalau yang di gizi itu juga ada labnya banyak di sini. Cuman kalau yang lebih ke teknologi itu kita kadang-kadang bisa menggunakan namanya ruang multimedia. Nah itu di situ kita bisa mengeksplor barang-barang di situ. Sebenarnya kebutuhan keperawatan kalau di dunia kerja itu ya untuk digitalisasi itu sangat penting, karena nanti teman-teman tuh berhubungan yang namanya dengan SIM RS ya kan. SIM RS itu kompleks, salah kita data titik koma nama aja sudah beda pasien ya kan. Namanya Budi ya kan. Budi itu kalau ada tanda komanya, ada tanda titiknya, berarti kan masih ada kelanjutannya. Nah, namanya database ya kan, mesin itu kan dia kenal kan sebelah karakter ya. Kalau salah kita ketik, orang yang dituju di database itu ada banyak. Nah itu kita bingung, nah, makanya kita spesifik. Karena mesin sama manusia ya harusnya lebih pintar manusia dong. Iya. Harusnya kalau manusianya mau belajar harusnya kan kita tidak terkalahkan dengan teknologi. Teknologi kan lebih membantu untuk memudahkan saya sendiri sebagai mahasiswa. Jadi jangan semuanya terbawa arus oleh teknologi gitu ya Pak ya. Betul. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita bersama Pak Krisna mengenai seputaran teknologi. Nah, jadi teknologi itu sangat penting untuk semua kalangan, tidak hanya untuk kesehatan, tapi semua kalangan itu penting belajar mengenai teknologi. Nah, untuk mahasiswa kesehatan juga, teknologi itu tidak hanya digunakan ketika kita sedang berkuliah aja, entah menggunakan Word, Excel, Canva, atau membuat PPT, Zoom meeting, itu tidak hanya digunakan ketika kita berkuliah. Nah, nanti ketika kita bekerja pun kita akan menggunakan banyak sekali teknologi, apalagi dengan sekarang berbasis semuanya yang sudah menggunakan digital, sudah tidak lagi secara tertulis. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu untuk belajar teknologi, jangan ragu, jangan takut seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Krisna, bahwa intinya yakin, salah benar itu yang penting yakin dulu. Nah, intinya mau berusaha, mau belajar, karena kita juga semuanya berawal dari belajar, dan jangan juga untuk terkalahkan dengan teknologi. Jadi selama kita mau belajar, teknologi itu membantu kita untuk mengeksplor lebih luas. Nah, bagi teman-teman yang mau request untuk pembahasan selanjutnya, bisa aja langsung komen di bawah ini. Nah, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. Nah, begitu aja teman-teman obrolan kita hari ini. See you, bye-bye. Bye.